Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang model-model pengembangan bahan ajar. Sebelum lebih jauh mengetahui apa-apa saja sih model-model pengembangan bahan ajar, intro dulu deh, intro dulu. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih model pengembangan bahan ajar. Model pengembangan bahan ajar merupakan sebuah kerangka yang sistematis yang kita gunakan untuk menciptakan bahan ajar yang efektif dan berkualitas. Nah, dalam model ini itu menjadi panduan bagi kita yang berisikan langkah demi langkah untuk merancang, untuk mengembangkan dan mengevaluasi bahan ajar. Tujuannya agar kita bisa memastikan bahwa hasil akhir memenuhi kebutuhan belajar siswa. Adapun beberapa model yang mau saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama adalah model. Yuk kita lihat bersama model yang pertama, yaitu model 4D. Model 4D ini diperkenalkan pertama kali oleh Pierre Semel pada tahun 1974. Model ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah define, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah develop, dan yang keempat ada disseminate. Model 4D menekankan pada pengembangan bahan ajar yang fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Teman-teman bisa mengambil tangkapan layar pada slide di atas. Sebagai contoh, tema mengenal hewan mamalia. Ada beberapa tahap yang ada dalam model 4D. Yang pertama itu define. Define dalam hal mendefinisikan. Itu kira-kira contoh-contoh yang perlu dilakukan dalam define itu apa saja. Misalnya yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua analisis siswa kelas berapa, karakteristiknya seperti apa, lalu identifikasi masalahnya. Siswa mungkin kesulitan membedakan mamalia dengan hewan lain. Lalu setelah define itu mendefinisikan, yang kedua adalah desain. Setelah mampu mendefinisikan, kita melanjutkan dengan tahapan mendesain. Mendesain itu kita merumuskan strategi pembelajaran. Misalnya dalam strategi pembelajaran, dalam poin pembukaannya itu tersedia apa-apa yang mau kita lakukan. Lalu kegiatan inti, lalu metode pembelajaran apa yang mau kita pilih, model apa, media pembelajarannya seperti apa yang mau kita pilih. Yang berikut itu adalah develop atau kita mengembangkan. Nah, dalam mengembangkan itu kita sudah membuat bahan ajar. Misalnya isinya itu materinya ciri-ciri mamalia dan contoh-contohnya. Setelahnya kita bisa menguji bahan ajar. Kita mencoba mengajarkan kepada teman guru atau orang tua. Lalu kemudian jika ada kekurangan kita perbaiki. Kita memberikan masukan dalam bahan ajar. Dan tahap yang terakhir adalah disseminate atau melaksanakan. Kita menerapkan pembelajaran yang sudah kita desain. Setelah kita mampu menerapkan, kita jangan sampai lupa untuk mengevaluasi dan merevisi kembali. Sementara model yang kedua adalah model AD. Nah, model ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama analisis, yang kedua desain. Dalam menganalisis yang dilakukannya itu sama seperti tidak jauh berbeda dengan model 4D. Kemudian desain juga tahapan yang kedua tidak jauh berbeda. Lalu yang ketiga development atau pengembangan, yang keempat adalah implementasi atau pelaksanaan, dan yang kelima adalah evaluasi. Bedanya model ini menekankan pada proses yang sistematis atau bertahap dan terstruktur, dan memastikan bahwa bahan ajar ini harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajarannya. Untuk contoh penerapan dari model AD ini,
teman-teman bisa membuat tangkapan layar pada slide di atas ya. Isinya pun tidak jauh berbeda, dimana ada yang namanya analisis, ada pengembangan, ada pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi. Yang berikutnya ada model Azure. Model Azure ini merupakan pendekatan sistematis yang berfokus pada analisis learnings, state objective, select method, athlete media, require learner participation, evaluation, and revise. Nah, model Azure ini menekankan pada pentingnya analisis siswa, pemilihan strategi yang tepat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dan evaluasi ini selalu berkelanjutan ya untuk model Azure. Nah, tadi kan kakak menjelaskan dalam bahasa Inggris. Penjelasannya itu ada pada gambar di sampingnya ya. Mari kita sama-sama melihat contoh penerapan dari model tersebut, model Azure, dengan tema yang sama. Yang pertama itu sama, yaitu tahapan yang pertama yaitu analisis. Analysis learners, artinya menganalisis siswanya. Kalau yang pertamanya sebelumnya itu menganalisis secara keseluruhan. Dua model sebelumnya menganalisis secara keseluruhan. Tujuan pembelajaran, konsep, konteksnya apa. Tetapi kalau dalam model Azure itu dia menganalisis siswa. Misalnya target siswa kira-kira kelas berapa, terus pengetahuan mereka, pengetahuan awalnya sejauh mana, lalu kira-kira motivasi mereka mau belajar itu apa saja. Setelah analisis ada state objective atau tujuan, menentukan tujuan. Setelah dianalisis barulah menentukan tujuan, misalnya siswa dapat mengenal ciri-ciri umum mamalia. Yang ketiga adalah select method atau memilih metode dan media juga bahan ajar. Bahan ajar haruslah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus yang keempat, memanfaatkan media dan bahan ajar. Setelah penentuan bahan ajar atau media, nah bagaimana cara untuk bahan ajar dan media tersebut dapat digunakan, difungsikan secara baik. Setelah itu ada meminta partisipasi siswa. Selama proses pembelajaran, siswa itu diharuskan aktif. Dia mengutamakan juga proses partisipasi aktif dari siswa, dan yang terakhir pasti evaluasi dan revisi.